Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam kuliah lab akuntansi keuangan yang kedua. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan bahas tentang bagaimana cara untuk membuat atau menyusun mengenai general journal entry atau biasa disebut dengan jurnal umum pada program Accurate. Seperti itu ya. Dan karena sudah banyak yang hadir, jadi kita langsung mulai saja. Silakan menyimak dan siapkan catatannya kalau misalkan memang mau mencatat. Dan oke, langsung saja pada pembahasan. Ini saya siapkan dulu untuk program Accurate-nya. Baik, sudah. Ini ya. Modul yang saya gunakan yaitu pembahasannya menggunakan modul yang berjudul Jurnal Umum. Nah, dalam program Accurate, kita juga bisa mencatat atau memasukkan segala macam transaksi ke dalam buku jurnal umum. Nah, tampak di gambar di bawah ini kita melihat ya. Jadi untuk cara memasukkan itu bisa klik pada menu daftar, kemudian pilih buku besar, selanjutnya pilih bukti jurnal umum. Nah, tapi ini kan posisinya sudah berada pada lingkungan atau berada pada dalam Accurate ya. Proses seperti persiapan standar tetap harus dilakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Di dalam jendela bukti jurnal umum ada beberapa bagian di sini. Yang pertama adalah, nah di sini sudah saya berikan tanda A, B, C, D, E. Lengkap ya. Yang A itu posisinya adalah baru. Tujuannya untuk menambah ya, untuk menambah ketika menambah pencatatan transaksi jurnal umum ketika ada ya pastinya transaksi yang belum dimasukkan. Itu yang A. Kemudian yang B untuk melakukan perubahan dari tiap-tiap bukti transaksi yang sudah dicatat atau dimasukkan ke dalam program Accurate. Selanjutnya yang C yaitu yang ketiga, hapus. Hapus di sini ya berarti menghilangkan dari bukti transaksi tersebut. Lalu D, perbarui. Perbarui di sini artinya perbarui data. Ketika kita memasukkan untuk bukti jurnal umum tadi yang dimasukkan ke dalam program Accurate, sebelum kita klik perbarui, dia tidak akan muncul pada keterangan yang ada di bawah. Perlu kita klik perbarui. Dan yang E, print alias untuk mencetak ya, untuk mencetak dari transaksi atau bukti-bukti jurnal umum. Nah, simpel sederhana, hanya seperti itu saja. Dan ini bisa dilihat ketika kita memasukkan transaksi ke dalam bukti jurnal umum, maka akan tampak ada nomor voucher. Ini biasanya otomatis ya muncul sesuai dengan nomor voucher yang muncul pertama kali. Kemudian ini merupakan tanggal transaksi. Lalu keterangan ini merupakan catatan kaki atau catatan
yang menjelaskan mengenai transaksi apa. Nah, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ini merupakan daftar-daftar rekening yang dimasukkan ke dalam bukti jurnal umum. Tentu saja prinsip dalam memasukkan daftar rekening ini itu sama seperti yang sudah biasa kita lakukan, yaitu antara debit dan kredit itu harus sama atau harus seimbang. Seperti itu. Kemudian ini penjelasan dari yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu melakukan perubahan atau melakukan proses penghapusan dan melakukan cetak transaksi dari bukti jurnal umum yang tadi itu ya. Oke, nah hanya itu aja penjelasannya, dan selamat mencoba. Maka di sini saya sudah punya satu contoh, yaitu latihan perusahaan jasa, di mana untuk transaksi-transaksi ini nanti akan dimasukkan ke dalam program Accurate, terutama dalam menu bukti jurnal umum, seperti itu ya. Ini sudah ada rekening-rekening yang dipakai atau yang dibuka. Bisa nanti disesuaikan sendiri sesuai dengan rekening yang sudah muncul pada Accurate. Ya, jadi bisa disesuaikan. Seperti ini nanti akan kita ubah sedikit ya beberapa rekening. Lalu lanjut lagi yang di bawah ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September tahun sekarang, seperti itu. Dan ini yang nantinya akan Anda praktekkan, yang nantinya akan Anda latih. Oke, langsung saya mulai dengan pastinya membuka program Accurate terlebih dahulu. Pilihannya tetap standar ya, yang pertama. Karena di sini sudah ada nama perusahaannya dalam jurnal umum ini. Ya, ini kan atau jasa satu, atau ini ya nama untuk perusahaannya, maka kita bisa langsung masukkan. Misalkan di sini saya beri nama Rencana Indah. Oke, lalu saya masukkan dan ditunggu prosesnya. Ditunggu dulu. Baik, sudah masuk ya. Kemudian saya masukkan untuk kata kunci atau passwordnya. Dan untuk proses awal sama seperti biasa, kita gunakan bahasa Indonesia saja yang mudah. Dan persiapan standar di sini, klik lanjut dan klik yes. Oke. Berikutnya di sini data-data default itu seperti biasa dicatat dan masukkan nama perusahaannya, yaitu Kencana Indah. Alamatnya sudah ada ya. Oke, Semarang. Untuk mata uang IDR, di poin bagian ini kita langsung klik lanjut saja sampai selesai. Ya, ini sudah ada tulisan selamat, pilih selesai.
Oke, jadi kita sudah masuk ke lingkungan jendela dari Accurate. Kemudian kita cek dulu untuk daftar akun. Jadi pada daftar akun kita bisa sesuaikan dengan rekening-rekening yang ada di sini. Misalkan di sini ada kas Tuan Surya. Kas Tuan Surya ini saya lakukan perubahan pada kas besar. Nah, seperti itu. Oke. Diperbarui supaya terlihat perubahannya. Kemudian kas kecil, tadi sudah ada ya kas kecil, piutang usaha. Piutang usaha sepertinya sudah ada di sini. Saya cek dulu di mana. Ini piutang. Karena piutang ini merupakan apa tuh namanya? Rekening yang kita tidak bisa kita tidak bisa tambahkan di sini ya. Kita tambahkan nominalnya, maka kita tambah baru. Tipe akun adalah akun piutang. Nomor akunnya bisa menggunakan nomor akun ini, namanya piutang usaha ya. Oke. Perbarui. Ini muncul di sini. Kemudian perlengkapan kantor. Nah, kita bisa lakukan perubahan. Ini ada peralatan ya. Oke, ini perlengkapan. Nah, perlengkapan di sini, perlengkapan kantor. Oke. Kemudian ada inventaris kantor. Inventaris kantor sudah ada. Lalu ada peralatan kantor, saya ubah. Jadi tinggal kita ubah saja, kita sesuaikan saja, seperti itu. Kemudian peralatan kendaraan, nah ini baru, maka kita perlu tambahkan di sini. Golongan aktiva tetap. Aktiva tetap, nomornya, mau pakai nomor ini juga boleh. Peralatan, oh tadi saya keliru ya, kopinya ya. Salah saya. Jadi saya mestinya ngopinya yang ini 11500 dia. Kita tambahin aja 01. Namanya peralatan kendaraan. Oke. Barui. Jadi seperti ini. Nah, peralatan kendaraan. Masuknya di sini. Supaya bisa masuk ke golongan aktiva tetap, kita ubah angkanya jadi 17 ya. 1706. 1706. Perbarui. Nah, jadi bisa kita setting, kita atur supaya itu bisa masuk juga ke kelompok rekening seperti ini. Berarti untuk nomor ya, kita sesuaikan dengan Accurate saja. Seperti itu ya, sepakat seperti itu. Biar lebih mudah. Biar kita masukkan kan, misalkan ada kendaraan. Di sini ada kendaraan, oke, udah. Tentang usaha. Tentang usaha. Tentang usaha di sini belum ada. Oke, saya masukkan di kelompok utang dengan nomor nanti kira-kira ya di sini 2101. Kelompoknya penghutang 2011. Nama utang usaha. Oke. Perbarui.
Oke, ini ya muncul ya utang usaha. Modal Tuan Surya, sudah ada modal, langsung diubah saja. Prive. Oke, prive belum ada, saya tambahkan. Bawahnya modal di sini. Kelompoknya ekuitas. Kelompoknya ekuitas. Nomornya 3001. Prive. Saya perbarui, sudah muncul. Kemudian ada pendapatan angkutan. Kan ada pendapatan jasa ini ya. Saya ubah jadi pendapatan angkutan. Oke. Lalu biaya listrik. Biaya kita cari. Nah, ini sudah ada biaya listrik. Rupa-rupa atau biaya lain-lain. Masuk ke biaya umum, boleh. Biaya asuransi. Asuransi. Ini asuransi karyawan, saya ganti asuransi gitu aja. Ini kenapa kok biaya itu dikelompok-kelompokkan seperti ini? Karena lebih bagus. Tujuannya begini. Jadi kalau misalkan dalam sebuah perusahaan itu, konteks ini ya, biaya, itu ada khusus biaya pemasaran umum dan administrasi. Mana biaya pemasaran kaitannya seperti iklan, komisi, entertainment, atau pemasaran lainnya. Lalu ada biaya penyusutan, ini kaitannya sama umum nih. Penyusutan gedung, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, ini merupakan biaya penyusutan. Dan kalau biaya umum kaitannya dengan seperti biaya gaji, biaya transport, THR, terusnya. Jadi ini lebih bagus ya. Kalau misalkan kalian mau mengelompokkan biaya-biaya, nah, contoh aja ini. Sudah bagus sekali pengelompokannya. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah, kalau biaya-biaya kan tinggal disesuaikan saja yang tertera di accurate. Nah, sekarang kita akan masukkan transaksi ke dalam di jurnal umum ke tanggal 1 September. Ini kita tutup. Boleh? Enggak juga nggak apa-apa. Pilih daftar, lalu buku besar, lalu bukti jurnal umum. Pilih baru. Dan untuk tanggalnya, kita sesuaikan saja, tanggal 1 September. Ini menyesuaikan dari tanggal sekarang ya. Oke, tanggal 1 September. Investasikan ke perusahaan berupa 1. Uang tunai. Kemudian ada perlengkapan kantor, ada kendaraan. Nah, ini merupakan transaksi investasi atau setor modal awal ke perusahaan. Maka keterangannya saya ketik setor modal awal. Nomor akun kita masukkan, yang pertama adalah uang tunai atau biasa disebut dengan kas. Kasnya yang dimasukkan adalah kas Tuan Surya. Klik 2 kali, sudah masuk, nilainya 7.500.000. Selanjutnya yang kedua,
perlengkapan kantor. Bisa diketik seperti itu pada kolom pun ya, supaya bisa langsung muncul. Peralatan kantor, klik 2 kali. Perlengkapan, sorry, bukan peralatan. Edit aja, perlengkapan. Seperti ini. Dihapus dulu ya. Debit, nilainya 1.500.000. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan. Senilai 50 juta. Kemudian untuk penyeimbang yaitu apa? Masih ingat? Kalau setor modal awal, ada yang tahu? Oh, diam. Ada kemana toh? Iya, jadi modal gitu. Betul. Untuk modal ini langsung otomatis ya, menjumlahkan dari kolom debit. Otomatis. Jadi 59 juta. Bila sudah selesai, kita bisa klik simpan dan baru atau simpan dan tutup. Perbedaannya apa? Kalau simpan baru, maka akan langsung masuk ke nomor voucher yang selanjutnya dan kita langsung bisa lanjutkan untuk input transaksi tanggal 2 September. Diterima pendapatan jasa angkutan secara tunai 5.500.000. Maka jurnal umumnya kas Tuan Surya masuk debit, kemudian pendapatan jasa angkutan kredit senilai 5.500.000. Tanggal 2 September. Mau diketik atau mau dengan teknik klik? Bebas. Keterangannya pendapatan jasa tunai. Nomor akun tadi yang masuk debit adalah kas Tuan Surya nilai 5.500.000. Kemudian yang kreditnya adalah pendapatan jasa angkutan. Di sini pendapatan angkutan juga boleh. Ya. Klik simpan dan untuk tanggal 3 dibeli peralatan kantor tetapi baru dibayar tunai sebagian dan sisanya dibayar bulan depan. September tanggal 3. Pembelian peralatan tunai dan kredit per akun, maka yang masuk adalah peralatan dulu. Ini peralatan kantor ya, kan peralatan kantor nominalnya 2.450.000. Selanjutnya dibayar tunai 1.500.000, maka kas Tuan Surya berkurang 1.500.000, sisanya hutang. Hutang usaha atau utang pembelian belum ditagih juga boleh.
karena ini memang belum ditagih kan, senilai 950.000. Ini menyesuaikan dengan nilai yang belum dibayarkan. Lalu klik simpan dan baru. Nah, ini bagus nih. Jadi pada rekening hutang, ketika dilakukan penyimpanan pasti akan muncul seperti ini, yaitu subsidiari harus ada nilainya. Maksudnya apa? Khusus rekening hutang dan rekening piutang itu harus ada yang namanya terkoneksi ke, kalau hutang itu berarti kaitannya dengan pemasok, kalau piutang kaitannya dengan pelanggan. Jadi kita harus hubungkan dengan pemasok atau pelanggan. Kalau dilihat berdasarkan soal, di sini Toko Makmur ini adalah pemasok. Karena perusahaan yang beli kan, pemasok. Maka kita perlu tambahkan Toko Makmur ke dalam daftar pemasok supaya bisa lanjut. Caranya gini, klik OK. Lalu ini saya geser dulu ke sebelah kanan. Di sini ada subsidiary ledger. Nah, diklik saja sekali. Lalu klik ada seperti kaca pembesar ya. Oke. Ini kan sudah ada pemasok umum. Kalau misalkan kita mau tambahkan pemasok baru dalam transaksi kita, ya ini harus ditutup dulu supaya muncul di situ ya. Untuk bukti jurnalnya ini jangan ditutup. Nah, lalu kita langsung masuk ke sini saja, daftar pemasok. Masuk ke ini bagian daftar pemasok. Lalu kita klik baru. Nomor pemasok otomatis. Nah, nama pemasoknya tinggal kita ketik Toko Makmur. Langsung klik OK aja. Kalau misalkan ada alamatnya ketik Semarang. Ya, oke. Udah diperbarui, jadi dia sudah ada pemasok baru namanya Toko Makmur. Setelah itu, setelah kita kembali lagi, setelah kita masukkan daftar pemasok, boleh ditutup. Lalu kembali lagi ke bukti jurnal baru. Lalu subsidiary ledger-nya tinggal kita buka, maka akan muncul Toko Makmur. Nah, dimasukkan seperti ini. Bila sudah, klik simpan dan baru. Nah, otomatis namanya akan masuk. Lalu di sini saya akan yang piutang ini loh. Diterima pendapatan angkutan secara kredit. Ini kan berarti kan piutang ya. Saya lompati sekarang. Tanggal 11 September. Pendapatan secara kredit. Maka yang masuk ke dalam rekening debit adalah piutang usaha senilai 3 juta. Nah, ini saya sengaja tekan tombol tab supaya muncul seperti ini, karena kita tetap harus memasukkan subsidiary ledger-nya. Klik tombol besarnya lagi, karena di dalam soal ini tidak ada nama pelanggan, betul ya?
tidak ada nama pelanggan di sana, maka ya udah, untuk memasukkan subsidiary ledger kita pilih pelanggan umum. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada keterangan ini pemasoknya siapa atau pelanggannya siapa, kita langsung masukkan pelanggan umum atau pemasok umum. Tapi bila ada, ya berarti kita harus tambahkan. Baik itu daftar pelanggan ataupun daftar pemasok. Selanjutnya, untuk rekening yang masuk di sisi kredit yaitu pendapatan ya. Pendapatan angkutan kredit. Simpan dan oke. Sekarang contoh September tanggal 18 ini ceritanya membayar utang. Dibayar utang tanggal 4 September. Sepertinya ini keliru ini. Seharusnya bukan tanggal 4 tapi tanggal 3. Soal nanti akan saya upload di Syakat. Jadi Anda bisa download di Syakat ya. Ya, seperti itu. Utang tanggal 3 September. Bayar utang. 18. Oke. Keterangannya bayar utang. Tadi belum saya kasih keterangan ya. Ya, nanti Anda jangan lupa ya kasih keterangan. Karena bayar hutang, maka hutangnya berkurang ya. Hutang usaha berkurang senilai 950.000. Ini saya masukkan, yaitu hutangnya ke siapa tadi? Toko Makmur. Ada nilainya. Kemudian kas Tuan Surya. Masuk kredit untuk membayar hutang. Ya, jadi seperti itu. Jika sudah selesai, ya, anggap aja ini transaksi sudah selesai ya. Kalau nanti Anda latihan kan sampai tanggal 30. Kalau sudah selesai, selanjutnya klik simpan dan tutup. Setelah tertutup, maka akan kembali ke tab yang namanya bukti jurnal. Seharusnya di dalam tab bukti jurnal ini muncul transaksi-transaksi yang sudah saya inputkan atau yang sudah saya masukkan tadi. Nah, kenapa ini belum muncul? Ya, karena belum diklik perbarui. Jadi, diklik perbarui dulu. Mana? Enggak muncul malahan. Ternyata tetap tidak muncul. Lah terus piye gitu. Harusnya kan muncul. Nah, kenapa tidak muncul? Ya, karena tadi transaksinya itu terjadi pada tanggal 1 September ya. Sampai 30 September. Betul ya? Nah, sedangkan kalau kita lihat pada filter tanggal, di sini ternyata filternya mulai tanggal 1 Oktober sampai 8 Oktober ya, pastinya tidak akan muncul. Ini harus diubah dulu, jadi 1 September 09. Iya, seperti itu. Sampai tanggal 30 ya. 30/09. Ya, nah bisa dilihat di sebelah kanan sekarang. Jadi transaksinya ini
yang sudah tadi saya inputkan dimulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 11, tanggal 18. Seperti itu. Beserta jumlahnya dan keterangannya. Jadi kalau misalkan kita mau edit, kita mau ubah, ya langsung dipilih saja, diklik 2 kali dari transaksi yang akan diubah. Seperti itu. Jika terjadi perubahan, tinggal diubah di sini, kemudian klik simpan dan tutup. Nah, jadi itu merupakan teknik dari pembuatan atau pencatatan transaksi ke dalam bukti jurnal pada program Accurate. Sedikit tambahan supaya Anda bisa melihat hasilnya itu seperti apa sih Pak? Setelah dimasukkan ke dalam bukti jurnal umum, ya hasilnya pastinya laporan keuangan. Kita bisa klik laporan keuangan, pilih laporan, lalu daftar laporan, lalu pilih neraca standar, dua kali ya, klik 2 kali. Kemudian pertanggalnya 30 September. Kemudian oke. Dilihat di sini muncul yang namanya laporan keuangan neraca. Rekeningnya banyak sekali Pak. Iya, karena kan tadi tidak kita hapus ya. Yang nggak kepakai dibiarkan saja. Tapi di sini yang muncul itu adalah rekening-rekening yang memang ada nominal angkanya atau ada transaksinya, sehingga kita bisa lihat sekarang seperti jumlah kas dan bank sekian, jumlah piutangnya sekian, jumlah aktiva lancarnya sekian, lalu jumlah nilai histori dari aktiva tetap sekian, sehingga total dari aktiva total dari jumlah aktiva ini sekian, dan jumlah kewajiban dan ekuitas, modal dan hutang sekian. Jadi di sini sama itu totalnya. Dan prinsipnya untuk perhitungan ini adalah prinsip perhitungan persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas atau kita juga bisa buka lagi yang disebut dengan laba rugi standar di sini. Disesuaikan dulu untuk tanggal yang akan dibuka mulai dari 1 September sampai 30 September. Dan ini tadi kan belum saya masukkan semua, hanya beberapa bagian saja. Tapi ini sudah mewakili. Jadi ternyata perusahaan memperoleh yaitu laba. Seperti itu. Baik. Itu yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu bicara tentang yang namanya jurnal umum. Ya, bila ada pertanyaan, bisa nanti Anda bisa ketik pada kolom komentar, dan bisa juga hubungi saya melalui WA Group ya. Oke. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap seperti itu ya.
Saya akhiri untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa.